Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan untuk menghantarkan kita menjalani aktivitas kita dalam satu hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami ucapkan kepada Tuhan, yang dimana pada hari ini Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau berikan nafas kehidupan, sukacita, semangat yang baru, dan juga kekuatan yang baru di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami untuk satu hari ini. Namun sebelum kami melanjutkan aktivitas kami datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu, mendengarkan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama. Untuk itu, buka hati pikiran kami agar kami boleh mendengar firman Tuhan, dan firman-Mu dapat menjadi bekal dan kekuatan di dalam kami menjalani aktivitas kami pada hari ini. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini 28 Juni 2023 diambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-26. Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Hoda 15 ayat 26. Mari bias-bias do rohani Jahoba mida sakap-sakap akana roa, alai pitado di jolona akka pakatayon, sian holong ni roha. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah sering mendengar bahwa Amsal ini adalah kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat, seruan-seruan untuk kita menjalani setiap kehidupan kita agar berlandaskan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau boleh kita lihat di renungan pada hari ini, kita dinasihatkan atau diingatkan sebagai orang percaya, dikatakan bahwa rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan orang yang ramah itu suci. Dengan begitu, kalau boleh kita perhatikan, ternyata Tuhan menuntut di dalam setiap kehidupan yang boleh kita jalani, kita harus menjadikan hidup kita bermanfaat bagi orang lain, dan secara lebih jauh kita boleh melihat dari perkataan atau ucapan kita yang boleh kita jaga agar tidak menyakiti orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang menjadi penghantar kita untuk lebih mengerti firman Tuhan pada hari ini, yang dimana kalau boleh kita gambarkan dari kehidupan kita, sejak kita mungkin terjaga dari tidur kita pasti sudah diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, yang dimana ketika kita terjaga dari tidur, apakah nantinya kita langsung bangun dari tidur kita, atau ketika kita sudah bangun, kita tidur kembali. Setelah memutuskan untuk bangun, pilihan lain tentu sudah ada di depan mata kita. Kita mau melakukan aktivitas seperti mandi dulu, atau melakukan aktivitas untuk membersihkan atau membereskan tempat tidur dahulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, pilihan demi pilihan
terus diperhadapkan kepada kita hingga kita tidur. Dengan kata lain, kita manusia adalah makhluk yang selalu terikat. Ia hanya terbatas dari pilihan-pilihan ketika ia tidur atau mati. Namun yang paling penting untuk diperhatikan adalah sesederhana apapun pilihan yang diperhadapkan kepada kita, di balik itu pasti mengandung konsekuensi. Karena itu, kita sebagai manusia harus bijak dalam membuat keputusan demi keputusan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Amsal hari ini memperlihatkan kepada kita tentang dua pilihan yang harus dipilih salah satu. Pilihan-pilihan itu berkenan dengan kehidupan sehari-hari, seperti pemarah atau sabar, bijak atau bebal, bodoh atau pandai, fasik atau benar, mengabaikan didikan atau mendengarkan teguran. Nah, Amsal juga mengingatkan bahwa walau mempunyai kesempatan untuk memilih, tidak berarti kita sebagai manusia seenaknya untuk memilih. Sebab setelah melakukan pemilihan, kita akan terikat pada pilihan yang kita pilih. Ada konsekuensi yang akan senantiasa mengikatnya hingga pilihan itu dilepaskan. Dan konsekuensi ini, baik positif atau negatif, akan memberikan pengaruh yang bersifat multi arah dan menentukan kondisi dan situasi selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, pilihan yang dibuat antara malas atau jujur, tanpa pertimbangan atau dengan pertimbangan, mendengarkan atau mengabaikan teguran, akan membawa dampak bagi jalan kehidupan kita, kesuksesan kita, ataupun pengembangan pribadi kita. Keharmonisan hubungan di dalam keluarga, contohnya, juga ditentukan dengan pilihan yang kita ambil. Kerusuhan yang terjadi di dalam masyarakat juga disebabkan karena manusia salah memilih dalam bersikap antara menunggu atau bertindak. Dalam cara berkomunikasi, baik nonverbal ataupun verbal, dan yang paling utama dari semua itu, hubungan kita dengan Tuhan dapat menjadi renggang, jauh, atau bahkan Tuhan menjatuhkan hukumannya jika kita telah menentukan pilihan-pilihan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak dan diingatkan bahwa rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi perkataan orang yang ramah itu suci. Di sini kita dituntut kembali, ada dua pilihan yang akan dijalani di dalam setiap proses kehidupan kita. Mungkin dari proses aktivitas, pekerjaan kita, ataupun lain sebagainya. Namun ketika kita diperhadapkan dengan pilihan mana yang harus kita pilih, kita boleh menjadi berkat melalui tutur kata ucapan kita, sehingga orang terberkati dan termotivasi di dalam hidupnya untuk menjalani kehidupannya, atau kita lebih memilih untuk menjadi satu objek yang merusak aktivitas orang lain, seperti perkataan-perkataan yang mungkin mengundang emosi ataupun mengundang yang tidak baik di dalam hidupnya. Melalui firman Tuhan ini kita diajak bersama, mari melalui perkataan yang ramah, tutur sapa yang baik, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan, agar orang-orang yang melihat atau mendengarkan kita dapat beroleh kesenangan ataupun kebahagiaan yang memotivasi dirinya untuk hidup lebih baik. Mari kita renungkan, kita hidupi firman Tuhan. Mari menjadi berkat melalui perkataan, tutur sapa, sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui Amsal.
15 ayat 26 pada saat ini. Engkau mengingatkan kami, Engkau mendidik kami, Engkau juga menasihatkan kami agar setiap kehidupan kami, secara khusus melalui tutur bahasa, tutur kata kami, atau kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain bersemangat, termotivasi di dalam menjalani kegiatannya. Untuk itu Tuhan, bantu kami. Engkaulah yang hadir di dalam kehidupan kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu melalui perbuatan tingkah kami di dalam proses kehidupan yang kami jalani. Berkati setiap aktivitas kami, berkati setiap keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan, dan berkati juga orang-orang yang kami hormati ataupun yang kami sayangi, yang mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menguatkan, memberikan kesembuhan melalui makanan, minuman, sehingga mereka boleh menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.